Something's always broken. Seems we're worlds apart, many words unspoken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. So, hari ini aku mau share pengalaman aku tentang Dermapen. Di video sebelumnya aku pernah update mengenai Dermapen. Gara-gara aku Dermapen di sebuah klinik kecantikan, kemudian aku mengalami iritasi, yaitu jerawat yang harusnya nggak di roll ketika Dermapen, tapi di roll sama simbambanya di klinik kecantikan, sehingga menyebabkan iritasi di wajah aku dan terus-terusan tumbuh jerawat. Dan alhamdulillah selama 3 bulan aku mencari skincare yang pas dan yang bisa menyembuhkan muka aku. Dan untuk teman-teman semuanya, for your information, aku udah jerawatan dari SD kelas 5 sampai sekarang gitu. Sekarang juga masih ada, cuman alhamdulillah sekarang nggak terlalu parah, tinggal bekasnya yang hitam-hitam sama bopengnya. Dan skincare ini adalah skincare yang paling berpengaruh banget gitu di muka aku daripada skincare sebelumnya. Aku udah pernah coba ke dokter kulit, ke klinik kecantikan, pokoknya krim apapun aku udah pernah coba, pakai herbal lah, pakai apapun, tapi tetap gitu masih ada jerawatannya. Sampai aku pernah tuh datang ke tabib buat menyembuhkan jerawat di muka aku biar nggak terus-terusan tumbuh, tapi tetap aja jerawatan. Dan skincare kali ini adalah skincare yang paling berpengaruh sangat di muka aku, ya meskipun masih ada jerawatannya, tapi yang tumbuh cuma 1-2, atau karena aku stres atau makannya nggak bener atau pola hidup nggak bener atau kurang tidur pasti aku jerawatan. Itu juga nggak banyak, cuma 1 atau 2. Kalau dulu jerawat tuh tiap hari dan datangnya itu rombongan. Oke, langsung aja ke skincare yang aku pakai. Nah, langsung aja ke produk skincare aku. Yang pertama adalah cleanser. Aku pakainya double cleanser ya guys. Nah, aku pakai dari Garnier Micellar Oil Infused Cleansing Water. Kalau dulu aku tuh sangat mengabaikan yang namanya micellar water ini, sehingga kan muka aku tuh gede ya pori-porinya, gampang banget itu datang yang namanya komedo. Tapi alhamdulillah semenjak pakai ini, komedo aku tuh memang tetap ada tapi agak berkurang. Nah, yang pertama aku pakai ini, dituangin ke kapas terus dibersihin ke muka. Kemudian untuk cleansernya aku pakai dari COSRX yang low pH Good Morning Gel Cleanser. Ini adalah cleanser favorit aku. Aku dulu pernah pakai RH, pakai rangkaian dari RH. Aku sulit banget lepas dari RH. Salah satunya dari facial wash ya pun aku susah banget buat lepas dan ketergantungan gitu. Aku nggak suka pakai itu. Kenapa? Karena keset gitu di muka dan tetap masih tumbuh jerawat gitu di muka aku. Dan itu tuh ada scrubnya sehingga kalau ke jerawat tuh agak perih dan rentan iritasi seperti itu. Lalu aku mencoba untuk mengganti cleanser tapi nggak bisa gitu, malah tumbuh banyak jerawat. Makanya aku balik lagi ke RH gitu. Udah berapa tube dan aku pakai ini, akhirnya aku bisa lepas dari RH. Dan ini tuh gentle banget buat kulit sensitif ataupun kulit kering ataupun berjerawat. Aku sangat merekomendasikan ini. Setelah aku cuci muka, kalau pagi-pagi tuh biasanya aku pakai maskernya masker organik. Nah, aku biasanya pakai masker organik seperti ini. Ini dari Jovi, ada yang cemerik, coklat, kayu manis, pokoknya mah pakai masker apapun gitu yang organik. Sebenarnya ini udah masker lama banget, bahkan dari Jovi pun udah ganti kemasan, tapi aku masih ada gitu dan ya masih tetap berpengaruh lah. Nggak, kalaupun ini expire tapi nggak ada pengaruh apapun di mukaku, jadi aku masih tetap pakai. Dan sukanya dari masker organik ini yaitu ini tuh pure gitu, murni dari
dari si bahan-bahannya, nggak ada ditambah bahan kimia atau apapun, karena tuh di sininya juga ada tulisan no addictive, no coloring, no chemical. Kemudian udah di masker, aku biasanya cuci si muka aku dan pakai spons kayak gini. Nah ini tuh bisa ngebersihin kulit wajah kalian. Ini di pagi hari ya, bisa ngebersihin, lebih membersihkan kulit wajah kalian. Makanya aku pakai spons kayak gini. Ini murah kok, 3.000, 5.000 gitu, di Shopee banyak. Kemudian oh iya, biasanya untuk masker organik aku campur pakai air mawar ini dari pipa. Terserah sih, kalau mau dicampur campur, air biasa juga kadang aku pakai. Kalau nggak ada ini, kalau ini udah habis gitu, aku pakai air biasa, tetap enak lah. Terus udah di masker, udah dicuci, aku keringkan muka aku. Nah ini aku pakai toner dari Madagascar, Centella Toning Toner. Aku nggak tahu ini tonernya itu toner apa, tapi ini tuh kayak air, nggak ada bau sama sekali gitu. Kan kalau yang lain tuh, kalau toner tuh kan menyengat banget baunya, tapi kalau ini tuh enggak. Dan aku suka banget, pokoknya aku suka banget sama toner ini karena bikin menenangkan aja kulit aku. Terus kalau ada jerawat yang merah-merah tuh pakai ini, si panasnya tuh reda lah. Nah aku pakai toner dari SK2 Special Treatment Clear Lotion. Aku belinya yang kemasan apa ini? Kemasan sampel. Kenapa? Karena kalian tahu sendiri SK2 itu mahal banget. Makanya aku beli ini. Sebenarnya aku nggak mau beli lotion ini, aku cuman mau beli yang FTE-nya, yang Special Treatment Essence SK2, karena kan ini terkenal bagus banget. Cuman waktu itu biar gratis ongkir di Shopee yang 90.000, jadi aku beli ini. Aku beli ini kalau nggak salah waktu itu 75.000, sedangkan yang ini, yang lotionnya, yang tonernya itu 25.000. Nah kemudian udah pakai toner, aku pakai essence dari SK2. Ini tuh gimana ya, kalau disebut bagus, iya bener bagus, tapi kalau dibandingkan harganya, ini tuh nggak sesuai banget bagusnya gitu. Kalau menurut aku tetap bagusan yang Centella Madagascar ini daripada yang ini, tapi ini juga bagus kok. Serum aku pakai yang Snail Trusika, yang ini, yang merah ini tuh, isinya juga udah segini. Ini tuh awet banget guys, semua skincare aku dari awal sampai sekarang belum ganti-ganti, udah 3 bulan, karena masih banyak banget gitu. Aku nggak tahu kok produk Korea tuh si kemasannya tuh besar-besar gitu, banyak juga isinya. Nah ini juga enak banget di muka aku. Aku kan bopengan, dan ini tuh klaimnya bisa mengurangi, menyembuhkan atau sedikit meratakan tekstur kulit yang seperti aku gitu, yang bopengan. Aku nggak tahu ini berpengaruh atau enggak, cuman kalau ke jerawat ini berpengaruh banget. Ini melembabkan dan mengurangi jerawat-jerawat yang tumbuh, juga menenangkan jerawat-jerawat yang mau muncul gitu, ataupun yang udah muncul. Kalau di siang hari pastinya aku pakai sunscreen. Aku pakai sunscreen dari Skin Aqua UV Mil Dry to Sensitive Skin yang SPF 25 PA+++. Tadinya aku mau beli yang 50, tapi aku baca-baca tuh di Google, katanya kalau yang 50 itu lebih dikhususkan ketika kita mau pergi ke pantai atau yang terik mataharinya itu sangat panas. Sedangkan aku kan tinggalnya di daerah dingin gitu, jadi 25 PA++ pun cukup. Kenapa aku nggak memilih yang 50 sekalian? Karena aku baca di Google itu bisa menyumbat pori-pori kita gitu. Kebetulan kan pori-pori aku gede, jadi aku sangat menghindari produk skincare yang membuat pori aku tersumbat. Jadi aku cari aman aja yang 25 PA+++. Dan ini tuh enak banget. Biasanya kalau aku pakai sunscreen itu suka nggak cocok, suka jerawatan atau kering di muka aku, tapi kalau pakai ini
Dan alhamdulillahnya ini juga murah. Cuman berapa ya, 45.000 gitu kalau nggak salah. Pokoknya mah semua rangkaian skincare aku itu kebanyakan dari Shopee aku belinya. Untuk malam harinya aku pastinya nggak pakai sunscreen ini. Untuk cleansernya, untuk facial washnya, untuk toner, essence, serum tetap sama kayak di siang hari. Namun untuk malam harinya si sunscreennya aku ganti pakai ini dari Shopee, Perfectly Break. Aku beli ini karena review di Google, terus di Shopee ini tuh best seller banget, banyak banget yang belinya, makanya aku beli ini ikut-ikutan. Kenapa aku beli ini? Karena wajah aku tuh kusam, terus aku pengen suatu produk yang bisa mencerahkan. Sebenarnya aku baru pakai ini semingguan, dan awal-awal pakai ini emang kayaknya penyesuaian gitu, adaptasi dulu si kulit wajah aku. Makanya aku ini jerawatan dulu tuh, ada 3 gitu, 4 kalau nggak salah yang muncul jerawat pas 3 hari pertama pakai ini. Tapi sekarang udah seminggu lebih aku pakai ini, si jerawat juga ada sih muncul, tapi bukan karena ini, mungkin karena pola tidur aku. Nah, tapi ketika aku pakai ini enak banget guys. Ini tuh melembabkan kayak sleeping mask, tapi bukan gitu. Itu guys rangkaian skincare aku yang bisa membuat iritasi aku dan yang paling berpengaruh di muka aku. Aku juga punya perawatan mingguan, seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali aku pakai tergantung kondisi muka aku, yaitu pakai Sit Ips ini. Ini tuh wangi banget. Aduh, aku suka banget ini wanginya. Kayak aromaterapi gitu. Dan aku suka ini. Kenapa? Karena ini tuh bener-bener membersihkan si muka kita, tapi nggak bikin kering gitu. Jadi si scrub ini tuh nge-exfoliate si muka kita, tapi tetep halus gitu. Kan biasa kalau exfoliate itu kasar gitu ya ke muka kita, apalagi yang berjerawatan. Tapi ini ada scrubnya tapi nggak terlalu kasar dan enak aja gitu di kulitnya. Emang sih aku baru pakai ini tuh baru 2 kali 3 kali, tapi enak banget dan nggak ada pengaruh apapun yang negatifnya di muka aku. Malah aku senang banget pakai ini. Selain harum, ini juga membersihkan. Misalnya aku ada jerawat, biasanya aku totol pakai obat jerawat ini. Ini yang dari Dokter Sapitri masih ada. Sebenarnya ini gak terlalu berpengaruh sih, cuman lebih mempercepat proses penumbuhan si jerawat aku. Misalnya jerawat tuh baru muncul di hari itu, terus aku pakai ini, jerawat yang harusnya bertahan semingguan, misalnya kalau pakai ini tuh bisa 3 hari 4 hari. Nah, biasanya aku pakai ini sama ini di total di yang ada bekas, di yang ada jerawatnya. Cuman pakai ini tuh jerawat di muka aku tuh meninggalkan bekas yang hitam-hitam ini. Makanya muka aku hitam-hitam. Kenapa? Karena aku pakai ini. Harusnya ini tuh cuman ditotolin sama yang jerawat yang lagi matang, tapi aku totolin ini ke jerawat-jerawat yang udah mati sekalipun aku totolin ini. Padahal ini tuh nggak boleh karena bakalan membuat bekas di muka kita. Kenapa aku masih totol karena masih agak sedikit perih, cuman si nanah-nanahnya tuh udah keluar. Makanya aku totolin ini. Aku tuh mikirnya nggak apa-apa lah, nanti juga bekasnya mah hilang gitu, tapi ternyata masih ada gitu. Karena aku tuh berpori-pori besar gitu, manusia dengan berpori besar, aku juga bopengan, jadi harus ekstra banget untuk membersihkan kulit wajah aku. Aku terkadang kalau nggak ada jerawatnya, aku pakai ini Foreo. Ini bukan Foreo, ini KW, aku beli di Shopee. Kayak gini, di charge kayak ini. Nah, tinggal dicolokin aja. Nah, sebenarnya pakai ini gimana ya? Ini tuh pokoknya mah lebih membersihkan aja. Pokoknya kalau udah pakai ini, si kulit wajah tuh agak
agak kelihatan bersih lah pokoknya mah daripada nggak pakai ini. Tapi aku nggak pakai ini setiap hari, paling seminggu 2 sampai 3 kali tergantung kondisi kulit aku. Kalau aku berjerawat aku sangat menghindari pakai ini karena takut aku si jerawatnya itu iritasi. Tapi kalau nggak ada jerawat terus aku siangnya make upan, aku pasti pakai ini di malam hari. Pakai ini bareng facial wash. Nah, facial wash ini dikesiniin terus diusap-usap ke muka kita. Makanya aku juga pakai beberapa masker. Nah, ini masker-masker yang sangat berpengaruh di muka aku. Dan ya, itulah semua skincare untuk kulit aku yang berjerawat dan yang paling berpengaruh. Aku tahu sampai saat ini aku masih jerawatan, 1 atau 2 muncul jerawat itu karena dan aku tahu sekarang penyebabnya apa, karena pola hidup aku, karena kurang tidur, atau karena makanan. Tapi kalau dulu aku tuh jerawatan aneh gitu, karena gak tahu penyebabnya tuh apa. Tidur udah bener, makan udah bener, tapi tetap aja jerawatan. Tapi kalau sekarang, kalau ada aja yang gak bener pasti itu jerawatan. Nah, berarti si skincare ini yang karena dulu aku gak pakai rangkaian skincare yang tadi, aku masih berjerawat dan aku nggak tahu penyebabnya. Dan ketika aku pakai skincare ini, aku tahu tuh penyebabnya, dan ketika pakai skincare inilah bisa agak ditanggulangi si jerawatnya. Ya ampun, muter-muter banget ya ngomongnya, maaf. Semua produk ini yang paling aku rekomendasikan adalah yang ini, 3 ini. Kenapa? Karena pas aku iritasi yang jerawat di sini yang gara-gara Dermapen, aku tuh awalnya tuh pakai ini 3 dulu ini sebelum ke skincare yang tadi yang banyak banget itu. Aku tuh pakai ini dulu, dan aku gak nyangka banget sama si COSRX ini bisa buat aku berhenti ketergantungan dari facial wash RH yang ACSBP itu. Makanya aku suka banget sama ini, dan ini tuh gentle banget. Udah pakai ini gak bakalan bikin kulit kita kering atau kayak ketarik gitu, tapi gentle, tetap melembabkan gitu. Nah, yang kedua, aku pakai toner si Madagascar yang Centella ini. Ini tuh bisa menenangkan tanpa fragrance, aku sukanya. Dan ini tuh gimana ya, aku speechless banget. Terkadang kalau aku, bukan terkadang sih, emang kalau pakai ini tuh si wajah tuh berasa lebih glowing kayak gitu. Kemudian produk yang ketiga adalah dari Snail Trusika. Ini tuh bener-bener bisa mengurangi jerawat di muka kalian. Aku nggak peduli dengan klaimnya yang mengurangi, bukan mengurangi, bisa memperbaiki tekstur kulit. Sebenarnya enggak juga sih, tapi ini lebih ke mengurangi si jerawat-jerawat yang ada di muka kita. Jadi berhenti, stop untuk tumbuh kembali gitu pakai produk ini. Aku suka banget. Oke guys, jadi itulah semua rangkaian skincare aku tentang perjerawatan. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa klik subscribe dan like, komen apabila ada yang mau ditanyakan. Please subscribe banget channel YouTube aku biar channel YouTube aku berkembang dan aku lebih semangat lagi untuk buat video. Di selanjutnya aku mau buat video tentang masker-masker yang bisa membuat jerawat aku lebih baik, muka aku lebih baik, pokoknya mah. Karena aku tuh suka banget sama masker-masker, apalagi masker-masker organik kayak gitu. Aku juga mau buat video tentang rangkaian treatment aku mengenai Bopeng. Kebetulan kalau dulu aku tuh treatment laser CO2 terus Dermapen, cuman karena laser CO2 itu sangat mahal jadi aku berhenti, dan aku juga berhenti Dermapen di klinik kecantikan karena aku trauma, karena aku iritasi. Nah, untuk itu, untuk menanggulangi hal-hal seperti itu, untuk bisa membuat tekstur wajah aku kembali walaupun gak 100%, aku tetap fight, aku tetap semangat buat membuat kulit aku bisa lebih baik. Makanya aku beli alat-alat Dermapen seperti itu biar aku Dermapen di rumah. Nah, nanti rencananya aku mau buat video Dermapen. Itu tetap jadi penonton setia aku, dan
Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.